Assalamualaikum Bapak, Ibu, dosen, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya bernama Raja Yanus Rambe dan juga partner saya bernama Yogi Pratama akan menyampaikan presentasi yang berjudul Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat. Yang pertama terdapat RZWP 3K atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merupakan rencana untuk menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan yang disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, sehingga diperlukannya suatu kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat, yaitu 1. Pengembangan kawasan pemanfaatan umum sesuai dengan potensi sumber daya dan proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan serta selaras, serasi, dan seimbang dengan RT/RW dan atau RDTR. 2. Penataan kawasan konservasi sesuai dengan potensi lestari. Dan 3. Pengembangan dan perlindungan alur laut. Provinsi Kalimantan Barat. Provinsi ini memiliki panjang garis pantai sebesar 2.453,5 km, luas wilayah perairan 3.320.557,44 hektar, jumlah pulau-pulau kecil 245 pulau, luas kawasan konservasi perairan dan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil pengelolaan sebesar 6.307,514 hektar. Terdapat 3 kawasan, yaitu kawasan konservasi yang berwarna hijau, kawasan pemanfaatan umum yang berwarna merah, dan kawasan alur laut yang berwarna biru. Berikutnya ada kawasan pemanfaatan umum Kalimantan Barat. Nah, kawasan pemanfaatan umum ini dibagi atas 5 zona. Yang pertama, zona pariwisata, zona pelabuhan, zona hutan mangrove, zona perikanan tangkap, dan yang terakhir, zona perikanan budidaya. Nah, yang pertama itu ada zona pariwisata. Zona pariwisata di sini pada peta ditunjukkan dengan kolom persegi berwarna pink keputihan dengan luasan total ada 4.829,33 hektar dan lokasinya berada di pantai Sungai Tengar, pantai Tanjung Gangsa, wisata Pulau Kucing, wisata Pulau Jambat Kecil, serta pantai Selat Bilik. Nah, aktivitas yang diperbolehkannya itu seperti penyediaan atraksi wisata dan penyediaan sarana dan prasarana pariwisata. Serta aktivitas yang tidak diperbolehkannya itu seperti penangkapan ikan yang bersifat merusak ekosistem. Lalu ada perikanan budidaya serta penambangan mineral. Nah, yang kedua ada zona pelabuhan. Pada peta ditunjukkan oleh warna biru ini. Dengan total luasan ini itu 135.300,44 hektar. Dan lokasi berada di Pelabuhan Pontianak, Pelabuhan Teluk Batang, Pelabuhan PT Bumi Sarana Utama, Pelabuhan Teluk Melano, serta Pelabuhan PT Laman Mining. Nah, aktivitas yang diperbolehkannya itu ada pembangunan fasilitas pokok, kegiatan tempat labuh, ada keperluan keadaan darurat, serta usaha pelayanan logistik. Dan aktivitas yang tidak diperbolehkannya itu seperti semua jenis kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan hasil laut, semua jenis kegiatan perikanan budidaya, pendirian bangunan, penambangan mineral logam, serta kegiatan lainnya yang mengurangi nilai pada fungsi dari zona pelabuhan itu sendiri. Nah, berikutnya ada zona hutan mangrove. Nah, pada peta ini ditunjukkan dengan warna abu-abu ini di sepanjang garis pantai. Dengan total luasan itu sekitar 2.917,74 hektar. Dan lokasinya berada di Kecamatan Paloh, Kecamatan Tangaran, Kecamatan Jawai, Kecamatan Jawai Selatan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kecamatan Sungai Pinyu, dan lain-lainnya. Nah, aktivitas yang diperbolehkannya itu seperti rehabilitasi ekosistem mangrove, pariwisata dan rekreasi, penangkapan ikan skala kecil, serta pendidikan dan penelitian. Dan aktivitas yang tidak diperbolehkannya itu ada penangkapan ikan yang bersifat merusak ekosistem mangrove, terus juga ada semua kegiatan yang menebang vegetasi pantai, perkemahan dengan api unggun, serta penambangan mineral logam. Berikutnya ada zona perikanan tangkap. Pada peta ditunjukkan oleh yang warna-oranye ini dengan total luasan 2.216.710,5 hektar dan lokasinya itu berada di sepanjang perairan Selat Karimata dan Laut Jawa. Aktivitas yang diperbolehkan itu seperti kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan peralatan yang ramah lingkungan, serta ada ukuran kapal penangkapan yang harus sesuai dengan peraturan. Kemudian aktivitas yang tidak diperbolehkan itu seperti penangkapan ikan yang merusak ekosistem, serta semua jenis kegiatan perikanan budidaya. Berikutnya zona perikanan budidaya. Pada peta ditunjukkan oleh warna biru ini dengan total luasan 55.390,1 hektar dan lokasinya itu berada di perairan Pulau Wawal dan Pulau Pelapis. Aktivitas yang diperbolehkannya itu ada budidaya dengan metode alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem serta kegiatan penangkapan ikan skala kecil. Dan aktivitas yang tidak diperbolehkannya itu seperti kegiatan budidaya menggunakan metode alat dan teknologi yang dapat merusak ekosistem serta penambangan mineral logam. Nah, baik berikutnya ada strategi pengembangan kawasan bermanfaatan umum dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Yang pertama, meningkatkan pemanfaatan ruang dan sumber daya alam.
Yang kedua, mengembangkan kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya dengan memperhatikan potensi lestari. Tiga, mengembangkan pariwisata berbasis alam. Keempat, mengembangkan perikanan tangkap terpadu yang ramah lingkungan. Serta yang terakhir, mengembangkan pelabuhan dalam menunjang transportasi, perekonomian pertahanan, dan keamanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Baik, selanjutnya kawasan konservasi Kalimantan Barat. Kawasan konservasi terbagi atas satu kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, dan dua kawasan konservasi perairan. Yang pertama terdapat kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti dilihat pada peta yang berwarna abu-abu, dengan luasan 529.263,6 hektar yang berlokasi di Kabupaten Sambas, Singkawang, Bengkayang, Kuburaya, dan Ketapang. Aktivitas yang diperbolehkan: 1. Perlindungan proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari ekosistem. 2. Kegiatan yang melindungi daerah konservasi. 3. Pemulihan dan rehabilitasi ekosistem. Aktivitas yang tidak diperbolehkan yaitu: 1. Penangkapan ikan dengan alat yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir. 2. Semua kegiatan yang menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem. 3. Semua kegiatan industri. Dan keempat, penambangan mineral. Yang kedua ada kawasan konservasi perairan dengan warna hijau pada peta yang memiliki luas 116.164,38 hektar yang berlokasi di Kabupaten Kayong Utara. Aktivitas yang diperbolehkan: 1. Perlindungan proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari ekosistem. 2. Kegiatan yang melindungi daerah konservasi. 3. Pemulihan dan rehabilitasi ekosistem. Sedangkan aktivitas yang tidak diperbolehkan yaitu: 1. Penangkapan ikan dengan alat yang bersifat merusak ekosistem. 2. Semua kegiatan yang menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem. 3. Semua kegiatan industri. Dan keempat, penambangan mineral. Strategi pengembangan kawasan konservasi. Yang pertama itu menetapkan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dengan memperhatikan potensi lestari. Yang kedua, melindungi, mengawasi konservasi dan merehabilitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Selanjutnya, alur laut Kalimantan Barat. Alur laut merupakan perairan yang dimanfaatkan antara lain untuk alur pelayaran atau perlintasan, dan juga pipa atau kabel bawah laut, dan migrasi biota laut. Alur laut terbagi atas 1. Alur pelayaran dan perlintasan. 2. Alur pipa atau kabel bawah laut. Alur pelayaran dan perlintasan. Alur pelayaran itu terlihat seperti rel atau jalur pada peta dengan luasannya tidak diketahui. Lokasi: Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Ketapang. Aktivitas yang diperbolehkan yaitu: 1. Lalu lintas kapal dan atau menuju pelabuhan. Yang kedua, pengerukan alur pelayaran. Ketiga, kegiatan yang selaras dengan pelestarian atau perlindungan lingkungan. Yang keempat, itu lalu lintas kapal yang bersimpangan atau memotong alur migrasi biota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aktivitas yang tidak diperbolehkan yaitu: 1. Semua jenis kegiatan penangkapan ikan. 2. Semua jenis kegiatan perikanan budidaya. Ketiga, pemasangan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon. Keempat, pariwisata dan rekreasi. Yang kelima, penambangan mineral logam, bukan logam dan batuan. Dan yang keenam, kegiatan yang mengurangi nilai atau fungsi pada alur pelayaran. Dan yang terakhir, alur pipa atau kabel bawah laut. Seperti di gambar, terdapat alur pipa atau kabel dengan luasan tidak diketahui. Lokasinya Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Mempawah, Kuburaya, Kayong Utara, dan Ketapang. Aktivitas yang diperbolehkan itu meliputi: 1. Penggelaran atau pemasangan pipa migas bawah laut. 2. Penggelaran atau pemasangan pipa air bersih bawah laut. 3. Pemasangan atau pemasangan kabel listrik bawah laut. Dan yang keempat, penggelaran atau pemasangan kabel telekomunikasi bawah laut. Yang kelima, penangkapan ikan pelagis. Dan yang keenam itu lalu lintas pelayaran. Aktivitas yang tidak diperbolehkan yaitu: 1. Labu jangkar. 2. Semua jenis kegiatan perikanan budidaya. 3. Pariwisata dan rekreasi. 4. Penambangan mineral logam, bukan logam dan batuan. 5. Kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan atau fungsi pada pipa atau kabel bawah laut. Selanjutnya, strategi pengawasan kawasan alur laut. 1. Mengembangkan alur pelayaran dengan meningkatkan pelayanan keamanan dan keselamatan alur pelayaran. 2. Meningkatkan pengawasan, pelayanan keamanan, dan keselamatan pada alur pipa dan kabel bawah laut. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dan perlindungan alur migrasi biota yang dilindungi. Mungkin cukup presentasi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.